Limit tertentu. Limit X mendekati C dari suatu fungsi fx sama dengan fc. Atau dengan kata lain, nilai C, batas limitnya ini disubstitusi. Jadi, contoh ya. Tentukan, ini contoh, tentukan nilai limit X mendekati 2 dari fungsi X kuadrat plus 6X. Maka nilai limitnya sama dengan, nah di sini kita lihat nilai C-nya adalah 2. Maka nilai limitnya jadi 2 kuadrat plus 6 kali 2. Berarti sama dengan 4 ditambah 12. Maka nilai limit fungsi tersebut adalah 16. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Tentukan nilai limit X mendekati 3 dari fungsi X kuadrat min 9 per X min 3. Oke, coba kita substitusikan, berarti C-nya 3 ya. Kita substitusikan jadi 3 kuadrat min 9 per 3 min 3. 3 kuadrat 9 dikurang 9 per 3 kurang 3, 0. Maka ini menghasilkan 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini di dalam suatu limit fungsi disebut bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu. Nah, jadi kalau misalnya kita substitusikan ternyata menghasilkan bentuk tak tentu, maka kita harus cari cara lain. Caranya, kita lihat limit tak tentu. Tak tentu. Nah, untuk menentukannya, kita punya beberapa cara. Yang pertama, itu dengan cara memfaktorkan kemudian dengan cara mengalihkan dengan sekawan, kemudian yang ketiga dengan L'Hospital, rumah sakit ya. Oke, kita lihat lagi soal yang tadi ya. Limit X mendekati 3 dari fungsi X kuadrat min 9 per X min 3. Tadi kita substitusikan hasilnya bentuk tak tentu. Nah, di sini ada X kuadrat min 9. Bentuk ini bisa kita faktorkan jadi limit X mendekati 3, X kuadrat min 9 kita faktorkan berarti jadi X plus 3 kali X min 3 per X min 3. Nah, di sini bisa kita lihat di pembilang ada X min 3, penyebut ada X min 3. Jadi kita bagi, maka nilai limitnya jadi limit X mendekati 3 dari fungsi X plus 3. Maka nilainya akan sama dengan 3 plus 3 sama dengan 6. Jadi kita lanjutkan. Kita akan mencoba menentukan nilai limit X mendekati 1 dari akar X plus 24 min 5
per X kuadrat min 1. Kalau kita substitusikan, berarti jadi 1 plus 24, 25 ya, akar 25, 5. 5 kurang 5, 0. 1 kuadrat min 1, 0. Berarti 0 per 0. Maka kalau kita substitusikan berarti menghasilkan bentuk tak tentu. Nah, berarti kita harus cari cara lain. Karena ini ada bentuk akarnya, nggak bisa kita langsung faktorkan ya. Berarti kita pakai cara kali sekawan. Kita pakai cara kali sekawan. Nah, kalau dikalikan sekawan berarti ini dikali akar X plus 24 plus 5. Kalau di sini min berarti kan sekawannya plus ya. Per akar X plus 24 plus 5. Itu dengan cara kali sekawan. Nah, kemudian kita selesaikan hasil kali sekawannya. Jadi, limit X mendekati 1. Kalau kali sekawan ini berarti kan jadi, misalnya ini A, ini B, A min B dikali A plus B. Berarti jadi A kuadrat min B kuadrat. A-nya, ini X, akar X plus 24 dikali akar X plus 24, berarti akarnya hilang ya. Jadi, X plus 24 min 5 kali 5. Jadi min 25 per X kuadrat min 1 kali akar X plus 24 plus 5. Kemudian kita selesaikan yang pembilangnya ya. Berarti jadi limit X mendekati 1, X plus 24 min 25. Berarti jadi X min 1 per X kuadrat min 1 bisa kita faktorkan jadi X min 1 dikali X plus 1 kali akar X plus 24 plus 5. Kemudian di sini kita lihat pembilang ada X min 1, penyebut ada X min 1. Berarti bisa kita coret ya. Jadi limit X mendekati 1, jadi 1 per X plus 1 dikali akar X plus 24 plus 5. Nah, kalau sudah ada yang dicoret baru kita substitusikan. Maka hasilnya jadi 1 per 1 tambah 1 dikali akar 1 plus 24 plus 5. Berarti jadi 1 per 2 dikali, ini akar 25 ya. Akar 25 itu 5 plus 5. Berarti 10. Maka hasilnya sama dengan 1 per 20. Berarti nilai limit dari fungsi tadi, limit X mendekati 1 dari fungsi ini sama dengan 1 per 20. Selanjutnya dengan menggunakan cara L'Hopital. Jadi ada beberapa rumus yang perlu kita ingat. Yang pertama, jika fx sama dengan c atau konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Kemudian, jika fx sama dengan a x pangkat n, maka
f aksen x sama dengan an dikali x pangkat n min 1. Kemudian jika fx sama dengan gx pangkat n, maka f aksen x sama dengan n kali gx pangkat n min 1 dikali g aksen x. Selanjutnya, jika fx sama dengan akar gx, maka f aksen x sama dengan 1 per 2 akar gx. Nah, sekarang kita lihat pakai contoh yang tadi aja ya. Tentukan limit x mendekati 1 dari fungsi akar x plus 24 min 5 per x kuadrat min 1. Nah, di sini ada bentuk akar. Jadi, limit x mendekati 1. Pertama kita lihat bentuk akarnya dulu. Akar x plus 24. Berarti kita anggap itu adalah akar gx. Gx-nya adalah x plus 24. Maka kita cari f aksen x-nya. Jadi, f aksen x-nya 1 per 2 akar x plus 24 min 5. Min 5 ini kan berarti konstanta ya. Ini konstanta. Konstanta kalau fx-nya konstanta atau c, berarti f aksen x-nya sama dengan 0. Oke. Per yang bawah, yang penyebutnya x kuadrat min 1. Berarti kan x pangkat n ya. X pangkat n. Tadi kalau fx-nya sama dengan x pangkat n, maka f aksen x-nya sama dengan n dikali x pangkat n min 1. Di sini n-nya 2 ya. Berarti dikali 2 x pangkat 2 min 1 atau pangkat 1 ya. Berarti jadi limit x mendekati 1. Kalau kita buat jadi 1 per 2 akar x plus 24 dikali 1 per 2x. Boleh ya? Dengan prinsip pembagian, per itu kan artinya bagi. Dibagi 2x, berarti jadi kali 1/2x. Baru kita substitusikan nilai C. Di sini nilai C-nya sama dengan 1 ya. Nilai C-nya adalah 1. Berarti kita substitusikan jadi 1 per 2 kali 1 akar 1 plus 24. 1 plus 24 berarti akar 25. Akar 25 itu 5 dikali 1 per 2 kali 1. Berarti sama dengan 1 per 10 dikali 1 per 2. Maka hasilnya sama dengan 1 per 20. Sama ya. Oke, jadi boleh pakai kali sekawan, boleh pakai cara L'Hopital. Selanjutnya, limit di tak hingga. Untuk limit di tak hingga, yang perlu kita perhatikan adalah pangkat tertinggi. Jadi kalau misalnya di sini kita punya limit x mendekati tak hingga dari A0 x pangkat n plus A1 x pangkat n min 1 dan seterusnya per B0 x pangkat m plus B1 x pangkat m min 1 dan seterusnya. Kalau kita misalkan pembilangnya sebagai fx, kemudian penyebutnya sebagai gx, maka kita punya limit x mendekati tak hingga dari fx per gx. Nah, tadi kan
perhatikan pangkat tertinggi ya. Berarti kita lihat di sini pangkat tertinggi dari fx adalah n. Kemudian pangkat tertinggi dari gx adalah m. Berarti kan ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama, n lebih dari m. Kalau pangkat tertinggi pembilangnya lebih dari pangkat tertinggi penyebut, maka hasilnya adalah tak hingga. Kemudian kalau n-nya kurang dari m, maka hasilnya 0. Dan kemungkinan yang ketiga, kalau n sama dengan m, maka hasilnya adalah A0 per B0 atau koefisien dari pangkat tertinggi pembilang per koefisien dari pangkat tertinggi penyebut. Contoh, misalnya tentukan nilai limit x mendekati tak hingga dari min 8x pangkat 7 min 4x pangkat 3 plus 2 per 3x pangkat 7 min x pangkat 5 min x. Nah ini kan pecahan ya, berarti kita perhatikan pembilang, pangkat tertinggi pembilang, dan pangkat tertinggi penyebut. Kita lihat pangkat tertinggi pembilangnya adalah 7. Pangkat tertinggi penyebutnya adalah 7. Berarti n sama dengan m. Maka nilai limitnya ini akan sama dengan koefisiennya ya. Koefisien dari pembilangnya adalah min 8. Kemudian koefisien dari yang berpangkat tertinggi di penyebut adalah 3. Maka nilai limit dari fungsi tersebut adalah min 8 per 3. Kita lihat contoh yang kedua. Limit x mendekati tak hingga dari fungsi 2x min 5 pangkat 4 dikali 2 min x per 4x pangkat 5 min 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 1. Oke, jadi kan kalau limit x mendekati tak hingga, kita perhatikan pangkat tertinggi ya. Di sini kalau kita lihat sekilas, pangkat tertinggi dari pembilangnya adalah 4. Kalau kita nggak teliti bisa salah ya, pangkat tertinggi penyebutnya 5. Nah, tapi kita lihat lagi, di sini kan dikalikan dengan yang pembilangnya ini dikali dengan 2 min x. Jadi, tapi juga nggak perlu kita jabarkan semuanya. Kalau dijabarkan pangkat 4 kan lumayan ya. Jadi kita lihat aja yang mungkin menghasilkan pangkat tertinggi. Nah, yang mungkin menghasilkan pangkat tertinggi itu kan si yang ini ya, yang ada x-nya. Ini berarti 2x pangkat 4. Kemudian di sini dikali min x, berarti jadinya limit x mendekati tak hingga, kita lihat yang pangkat tertingginya aja, berarti 2x pangkat 4 dikali min x per, ini yang pangkat tertinggi 4x pangkat 5. Berarti jadi limit x mendekati tak hingga 2x pangkat 4. Berarti 2 pangkat 4, 16 x pangkat 4 dikali min x per 4x pangkat 5. Berarti limit x mendekati tak hingga min kali plus ya, berarti jadi min. Nah, di sini x pangkat 4 dikali x pangkat 1, berarti jadi min 16 x pangkat 5 per 4 x pangkat 5. Berarti di sini kita peroleh pangkat tertinggi pembilangnya 5, pangkat tertinggi penyebutnya 5. Pangkat tertingginya sama, maka hasil limit fungsi tersebut adalah min 16 per 4 atau sama dengan min 4.
Selanjutnya, bentuk tak tentu dari limit di tak hingga. Limit X mendekati tak hingga dari akar AX kuadrat plus BX plus C min akar dari AX kuadrat plus BX plus Q. Kalau kita substitusikan, ini kan akan menghasilkan tak hingga min tak hingga yang merupakan bentuk tak tentu. Nah, jadi untuk menentukan nilai limitnya, ini yang kita perhatikan adalah nilai dari B dan P-nya. Dengan catatan di sini koefisien dari X kuadratnya itu sama. Maka nilai limitnya ini akan sama dengan B min P per 2 akar A. Contoh misalnya nih. Tentukan nilai limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat min 8X plus 3 min akar X kuadrat min 4X min 1. Nah, di sini kita lihat koefisien dari X kuadratnya sama ya. Sama-sama 1. Maka untuk menentukan nilai limitnya yang kita perhatikan adalah koefisien dari X-nya, yang X ini ya. Kemudian ini tadi adalah B, ini sebagai P. Kemudian nilai A-nya sama dengan 1. Maka nilai limit dari fungsi tersebut sama dengan min 8 min P-nya min 4 ya. P min 4 per 2 akar A. A-nya 1 berarti 2 akar 1. Berarti sama dengan min 8 plus 4 per 2. Sama dengan min 4 per 2. Maka nilai limit dari fungsi tersebut sama dengan min 2. Kita lihat contohnya yang lain. Limit X mendekati tak hingga dari 3X plus 2 min akar 9X kuadrat min 5X plus 1. Di sini kita lihat kan belum bentuk akar ya. Jadi kita ubah dulu menjadi bentuk akar. Di limit X mendekati tak hingga, ini kan 3X plus 2 bisa kita ubah jadi akar 3X kuadrat. 3X plus 2 dikuadratkan. Jadi 9X kuadrat plus 12X plus 4 min akar 9X kuadrat min 5X plus 1. Nah, dari sini bisa kita lihat A-nya atau koefisien dari X kuadratnya bernilai sama. Berarti yang kita lihat selanjutnya adalah B dan P. Maka nilai limit dari fungsi tersebut adalah 12 min 5 per 2 akar A. A-nya ini ya, A-nya 9. Berarti 2 akar 9 sama dengan 17 per 2 akar 9, 3 ya, 2 kali 3 berarti sama dengan 17 per 6. Selanjutnya bagaimana jika koefisien dari X kuadratnya nggak sama ya. Misalnya limit X mendekati tak hingga dari akar AX kuadrat plus BX plus C min
akar kx kuadrat plus bx plus q. Di sini kita lihat koefisiennya kan nggak sama ya. Ini koefisiennya A, ini koefisiennya K. Nah, jika demikian, maka ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika A-nya lebih dari K, maka nilai limit tersebut hasilnya itu sama dengan tak hingga. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua, kalau A-nya kurang dari K. Kalau A kurang dari K, maka hasilnya adalah min tak hingga. Semoga bermanfaat.